Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak kami, khususnya anak kami yang kelas 11, untuk mata pelajaran fisika di sini masih Ibu yang bawakan ya. Jadi anak kami dalam pembelajaran daring kita saat ini, di sini Ibu masih tetap mengingatkan anak kami agar terus aktif untuk mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Untuk pertemuan kita kali ini, ya, kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Di mana bagian yang pertama yang kita bahas yaitu tentang suhu. Dalam pembelajaran kita kali ini, ya, kita di sini ada kompetensi dasar, ya, di mana yang pertama yaitu kita menerapkan konsep suhu dan kalor. Dan yang kedua yaitu kita menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita, ya, yang pertama yaitu di sini Ibu mengharapkan anak kami semua itu dapat memahami konsep suhu dan kalor. Kemudian yang kedua, anak kami dapat memahami konsep pemuaian pada benda yang dipanaskan dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, anak kami di sini diharapkan dapat memahami proses perubahan wujud zat dengan percaya diri. Dan yang keempat, di sini anak kami diharapkan dapat memahami proses perpindahan kalor pada benda yang digunakan dengan tanggung jawab. Sini materi kita tentang suhu anak kami ya. Di mana dalam pengertiannya, suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Ya, di sini anak kami suhu, ya, mungkin anak kami tidak asing lagi mendengarkan kata-kata suhu, ya. Dalam keseharian pun anak kami mungkin sudah sering mendengarnya. Kemudian biasanya tentang suhu ini kebanyakan dari kita masih menggunakan indera peraba untuk merasakan panas atau dinginnya suatu benda tersebut. Seperti halnya mungkin contoh kecilnya untuk mengukur suhu badan kita, mungkin kita sekedar meletakkan telapak tangan kita ke dahi kita, yaitu untuk mengukur tentang panas atau dinginnya suhu badan kita. Kemudian anak kami, ya, alat yang digunakan untuk mengukur suhu di sini adalah termometer. Kemudian, ya, termometer itu pada umumnya yang sering kita gunakan dia ada zat cair ya di dalam termometer, dan yang biasanya ya, ada dua jenis ya. Yang pertama dia mungkin ada alkohol dan yang kedua ada air raksa ya. Tapi yang paling bagus yang kita gunakan untuk cairan pada termometer itu adalah air raksa ya. Di sini perlu nak kami ketahui bahwa air raksa itu memiliki keistimewaan atau kelebihan ya daripada alkohol. Apa itu kira-kira ya? Yang pertama perlu nak kami ketahui kelebihan dari air raksa itu bahwa air raksa itu merupakan penghantar panas yang baik ya. Kenapa demikian ya? Karena air raksa ini dapat mengambil panas pada benda yang akan diukur, sehingga suhu air raksa dengan segera dapat sama dengan suhu benda yang akan kita ukur. Artinya bahwa air raksa ini langsung menyesuaikan suhu benda yang akan kita ukur ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa air raksa itu memiliki titik didih yang teratur ya. Kenapa demikian? Karena air raksa ini dapat dipakai untuk mengukur suhu yang rendah sampai yang tinggi. Di mana untuk suhu yang rendah dari air raksa ini dia sekitar minus 39 derajat Celcius, dan sedangkan untuk titik didihnya yaitu mencapai 357 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga,
bahwa air raksa itu tidak membasahi dinding. Karena air raksanya tidak membasahi dinding, sehingga nanti pengukuran yang kita lakukan pada suatu benda itu akan lebih teliti, ya. Itu akibatnya. Kemudian yang keempat, di sini air raksa itu memiliki pemuaian yang teratur. Untuk pemuaian teratur, ya, di sini artinya bahwa pemuaian dari air raksa ini dia linear terhadap kenaikan suhu yang kita ukur. Artinya dia sejalan, ya. Kemudian yang kelima, air raksanya dia mengkilap, ya. Karena air raksanya mengkilap sehingga kita mudah melihat, ya, melihat pergerakan dari air raksa tersebut. Kemudian anak kami, ya, di sini termometer itu juga ada jenis-jenisnya, ya. Untuk jenis-jenisnya, di sini kita lihat ada dia termometer air raksa, ya. Untuk termometer air raksa ini, ya, biasanya ini termometer raksa ini kita gunakan di rumah, ya, itu misalnya untuk mengukur suhu badan. Yaitu apabila kita demam, berarti nanti kita gunakan termometer air raksa ini. Kemudian dalam penggunaannya nanti termometer air raksa ini yaitu kita tempelkan pada tubuh, ya, misalnya di ketiak atau di mulut, sehingga nanti kita mengetahui berapa suhu badan kita. Kemudian yang kedua, di sini ada termometer alkohol, ya. Untuk termometer alkohol ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh juga, sama dengan air raksa tadi. Kemudian pada pengisian zatnya, ya, untuk di termometer alkohol ini dia menggunakan zat alkohol, ya, sehingga zat alkohol ini maksudnya dia lebih sensitif, ya. Jadi dia lebih sensitif untuk mengukur perubahan suhu, ya, dibandingkan dengan air raksa. Kemudian yang ketiga yaitu yang termometer bimetal mekanik. Termometer ini terbuat dari 2 keping logam, ya, anak kami, ya. Terbuat dari 2 buah keping logam yang akan bereaksi terhadap perubahan suhu. Jadi jika ada perubahan suhu 2 keping logam termometer ini akan memuai dengan cara melengkung, ya. Jadi semakin tinggi nanti suhu yang kita ukur, maka keping logamnya ini atau bimetalnya dia akan semakin melengkung, ya. Kemudian yang keempat ada termometer termokopel. Kalau untuk termometer termokopel ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Ini termometer ini dia menggunakan 2 logam konduktor, ya, yang disatukan dalam ampermeter. Dengan jenis-jenis termometer yang berbeda di setiap berbeda dari jenis termometer ruangan lainnya, ya, berbeda dari yang lainnya. Jadi termometer termokopel ini biasanya dia tahan terhadap guncangan, ya, saat kita gunakan. Misalnya ada goyang pas kita menggunakan alat ukur ini, ya, atau menggunakan termometer ini, dia kemungkinan ada goyang, ya. Jadi dia tahan. Kemudian yang kelima ada termometer kristal cair. Termometer kristal cair ini biasanya menggunakan termometer dengan caranya dengan menempel ke dahi, ya. Termometer ini misalnya digunakan untuk menempel ke dahi, yaitu mengukur suhu tubuh. Berarti hampir sama juga dengan termometer air raksa, termometer alkohol, berfungsi untuk mengukur suhu tubuh, ya, kami, ya. Kemudian meskipun termometer yang kristal cair ini, ya, biasanya digunakan sebagai termometer klinis juga, ya. Juga termometer ini biasa digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Kemudian
Ada juga suhu mandi bayi dan juga suhu lemari pendingin ya. Kemudian berikutnya yang keenam yaitu termometer gas ya. Untuk yang termometer gas ini prinsip kerjanya itu berdasarkan reaksi gas ya. Yaitu reaksi gas terhadap perubahan temperatur ruangan yang kita ukur. Dan biasanya juga anak kami ya, gas yang digunakan adalah gas hidrogen ya dan helium dengan tekanan yang rendah. Jadi jika termometer ini ditempelkan pada sebuah benda ya, maka gas akan bereaksi pada perubahan suhu tersebut dan indikator suhu pada termometer akan bergerak. Jadi itu untuk yang termometer gas ya. Kemudian yang ketujuh, ada di sini disebut dengan termometer inframerah. Ya, untuk yang termometer inframerah ini, ya, ini kalau kita perhatikan sudah digunakan sekarang ya, yaitu mengukur suhu badan kita, yaitu pada saat sekarang ini kan pandemi, ya, pandemi COVID-19. Jadi alat yang kita gunakan untuk mengukur suhu itu disebut dengan termometer inframerah. Ya. Jadi karena termometer inframerah ini dia menggunakan sensor ya, sensor inframerah yang terdapat dalam termometer. Jadi caranya nanti tinggal didekatkan ke arah dahi ya, ataupun punggung tangan kita ya, sehingga nanti diketahui suhu badan kita. Kemudian ada termometer resistor. Untuk jenis termometer resistor ini ya, ini juga untuk mengukur ruangan, biasanya digunakan untuk pabrik-pabrik ya. Jadi cara kerja termometer ini yaitu dengan menghitung besarnya hambatan listrik dalam sebuah benda ya. Sehingga besarnya hambatan listrik tersebut dapat berubah karena adanya perubahan suhu. Jadi ketika suhunya yang kita ukur nanti naik, maka hambatan listrik platina pun naik ya. Itu dia. Jadi kalau turun berarti turun secara drastis juga dia tuh turun. Kemudian yang kesembilan di sini ada termometer Sixbelani ya. Untuk termometer ini dia berfungsi untuk mengukur suhu ruangan ya. Dan biasanya jenis termometer ini digunakan untuk mengukur suhu di rumah kaca ya. Ini kalau Sixbelani. Termometer ini ya memiliki dua ruangan indikator. Bagian yang kiri nanti ada dua bagian ya, ada bagian kiri dan bagian yang kanan. Jadi untuk bagian yang kirinya itu untuk menghitung suhu minimum, dan bagian yang kanannya dia untuk mengukur suhu yang maksimum. Dan termometer ini juga dia menggunakan cairan alkohol, air raksa, dan uap alkohol ya. Itu dia untuk pengukur suhunya. Itulah antara lain dari jenis-jenis termometer yang ada ya. Kemudian anak-anak kami ya, di sini kan ada, pada dasarnya kan untuk skala termometer itu kan ada 4 ya, ada 4 dia. Itu yang pertama ada di sini yang termometer Celsius ya, termometer Celsius. Yaitu skalanya skala Celsius ya. Jadi untuk termometer skala Celsius ini dia memiliki nanti titik didihnya adalah 100 derajat Celsius dan titik bekunya adalah 0 derajat Celsius. Dan nanti skalanya ini dibagi dalam 100 skala ya. Kemudian untuk termometer Fahrenheit, itu skala Fahrenheit. Untuk termometer ini titik didihnya 80 derajat untuk Fahrenheit ya. Fahrenheit yaitu titik didihnya yaitu 212 Fahrenheit ya. Maaf salah tadi ya, maaf kami. Sedangkan untuk titik bekunya yaitu 32 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk yang Fahrenheit ini ya,
skalanya itu dibagi ke dalam 180 skala. Baru yang ketiga adalah termometer Reaumur. Untuk termometer Reaumur ya, dimiliki titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur dan titik bekunya yaitu 0 derajat Reaumur. Nah, dan kemudian nantinya skalanya dibagi ke dalam 80 skala. Baru yang terakhir adalah termometer yang skala Kelvin ya. Untuk yang skala Kelvin ini dia memiliki titik didih 373 Kelvin ya, dan titik bekunya adalah 273 derajat Kelvin. Nah, kemudian skalanya dibagi ke dalam 100 skala. Nah, itu ya. Itu sekilas tentang skala termometer. Berikut anak-anak kami ya. Di sini ada perbandingan ya, skala antara termometer skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin yang kita buat dalam rumusan ya. Untuk yang pertama ya, untuk skala Celsius, sini bisa anak kami lihat ya, apabila dari suhu awalnya dari Celsius kita konversikan ya, kita konversikan ke Reaumur atau skala Reaumur, maka nanti rumusnya adalah 4/5 ya, 4/5 dikali dengan suhu awal ya yang kita ketahui ya. Nanti ada itu ketahui suhunya. Ini untuk merubah dari Celsiusnya ke Reaumur, rumusnya 4/5 derajat Reaumur kalikan dengan suhu awal ya. Kemudian kalau konversi dari Reaumur ke Celsius, misalnya suhu awal yang kita ketahui adalah Reaumur, mau kita rubah ke Celsius. Nah, jadi itu rumusannya 5/4 dikali suhu awal tadi yang Reaumur ya. Nah, itulah untuk skala Celsiusnya. Baru berikutnya untuk konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, jadi kita misalnya kita ketahui nanti suhunya Celsius, baru nanti kita rubah ke Fahrenheit, maka rumusannya adalah 9/5 dikali suhu awal ditambah dengan 32. Nah, berikutnya untuk yang dari skala Fahrenheit kita konversikan ke Celsius. Nah, berarti soal yang kita ketahui tadi adalah Fahrenheit, maka kita rubah ke Celsius. Nah, jadi rumusannya adalah 5/9 dikali suhu awal dikurang 32 derajat Celsius ya. Kemudian untuk konversi dari Celsius ke Kelvin ya, berarti suhu awal kita tambahkan dengan 273 itu untuk Kelvinnya. Kemudian kalau dari Kelvin ke Celsius berarti suhu awal kita kurang dengan 273 ya. Jadi itulah rumusannya untuk konversi. Ini biasanya disebut dengan konversi suhu ya anak kami ya. Jangan lupa berhubungan antara skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Ini biasanya juga disebut dengan konversi suhu. Kemudian di sini juga apabila nanti ada diketahui dua buah termometer seperti gambar ini kan, ada termometer X dan termometer Y. Ini permisalan ya, simbol-simbolnya nanti semua permisalan. Jangan lupa anak kami, bisa nanti dalam soal ada dia termometer A dan B ya. Jadi setiap simbol-simbol yang kita gunakan nanti kita rubah ya, jangan selalu digunakan simbol yang ada pada rumusan ini ya. Nah, jadi di sini ada dua buah skala termometer. Kita mau mencari perbandingan skalanya. Jadi karena di sini yang simbol untuk termometer 1 adalah X dan simbol termometer 2 adalah Y, maka di sini Bu buat untuk termometer 1 simbolkan dengan TX ya. Kemudian untuk termometer 2 adalah TY. Nah, jadi rumus yang kita gunakan ini dia. Berarti TX dikurang XB dibagi dengan XA dikurang XB sama dengan TY dikurang YB
dibagi YA dikurang YB. Di mana nantinya untuk XA itu merupakan titik tetap atas termometer X. Ya. Jadi kan termometernya dua jenis, yaitu X dan Y. Ya. Kemudian XB adalah titik tetap bawah termometer X. Berarti sini ada titik tetap atas dan bawah. Ya. Jangan lupa anak kami. Harus betul-betul diperhatikan ya. Kemudian TX adalah suhu pada termometer X. Itu yang disebutkan. Kemudian di sini YA adalah titik tetap atas termometer Y. Kemudian YB adalah titik tetap bawah termometer Y. Dan TY adalah suhu pada termometer Y. Ya. Dan nanti satuannya itu tergantung dari jenis termometernya. Kalau misalnya nanti termometernya X, berarti derajat X. Kalau misalnya dia termometer Y, berarti derajat Y. Itu dia. Ya, jangan lupa anak kami semua ya. Untuk lebih jelas, kita buat di sini ada contoh soal. Untuk yang soal pertama, ya. Di sini dalam soal diketahui skala derajat Celcius menunjukkan angka 25 derajat Celcius. Di sini kita disuruh mencari angka-angka yang ditunjukkan oleh skala derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi ingat kembali rumusan yang sudah kita buat tadi, yaitu pada konversi suhu. Ya. Jadi untuk yang pertama yang kita cari pada derajat Reaumur. Jadi konversi dari Celcius ke Reaumur, berarti ini rumusnya 4/5 dikali 25. Tadi kan soalnya 25, berarti 4/5 kali 25. Sehingga hasilnya kita peroleh 20 derajat Reaumur. Kemudian untuk yang berikut, untuk Fahrenheit, berarti kita perhatikanlah, yaitu rumusan untuk konversi Celcius ke Fahrenheit. Rumusannya adalah 9/5 dikali 25 ditambah 32. Sehingga nanti hasilnya kita peroleh 77 derajat Fahrenheit. Lalu yang berikutnya yaitu konversi dari Celcius ke Kelvin. Ya. Jadi rumusannya adalah 25 ditambah 273. Sehingga hasilnya adalah 298 Kelvin. Itu untuk soal yang pertama. Berikut untuk soal yang kedua. Ya. Sini kita gunakan rumusan yang kedua ya, yaitu perbandingan dua buah termometer. Di sini ada termometer X, kemudian ada termometer Celcius. Berarti nanti sebenarnya kita buat X dan C ya. Jadi nanti kalau titik atas X berarti XA, titik bawah X berarti XB ya. Kalau titik Celcius nanti berarti dia titik atasnya CA dan titik bawahnya adalah CB. Kemudian di sini diperoleh harga untuk termometer C ya, berarti 40 derajat Celcius, kemudian 80 derajat X. Berarti ini titik bawah untuk Celcius adalah 40. Kemudian untuk yang 80 derajat ini adalah merupakan titik bawah dari suhu dari X ya, termometer X. Kemudian yang 20 derajat Celcius ini adalah merupakan titik B 40 20, berarti bawah 20 derajat Celcius, kemudian yang X-nya 50 derajat Celcius ya. Kemudian suhu bendanya adalah 80 derajat Celcius. Maka sini kita disuruh mencari suhu dalam derajat X ya. Berarti dari rumusan sini kita buat simbolnya, berarti TC dikurang CB, berarti Celcius ya, suhu Celcius, kemudian dibagi dengan CA dikurang CB sama dengan TX dikurang XB dibagi dengan XA dikurang XB. Kemudian suhu C Celcius ya,
Jadi 80 derajat Celcius kita masukkan. Baru CB. CB-nya 40 kita masukkan. Kemudian CA-nya juga 80 ya. Kalau itu sudah titik atas dari Celcius, berarti dari soal ini ya 80 dikurang CB-nya di sini adalah dari C 20 ya, harus kita perhatikan ya. Ada 40, ada 20. Berarti kalau pada saat dia di 80, berarti 20 derajat Celcius minimumnya ya. Kemudian TX-nya itu yang ditanya, baru kita kurang dengan 80 ya, berarti sama. Kemudian dibagi dengan XA dikurang XB. XA tadi adalah XA TX kurang XB dibagi dengan XA dikurang XB. Berarti suhu atas dari termometer X dan suhu bawah termometer X juga XB-nya ya. Nah, baru kita masukkan angkanya. Karena XA-nya tidak diketahui, baru kita ambil TX ya. Nah, jadi untuk XB-nya 80, kemudian XB untuk yang pada 80 derajat dia adalah 50 derajat ya. Jadi harus kita sesuaikan dia. Kita harus mengetahui hubungan antara pada saat di 80 derajat Celcius ya. Jika suhu sebuah benda 80 derajat Celcius, maka berapakah? Nah, jadi maksimumnya berarti 80 ya. Nah, jadi kita selesaikanlah yang 80 dikurang 40 dibagi dengan 80 dikurang 20 sama dengan, jadi 40 per 60. Nah, sama dengan TX dikurang 80 dibagi dengan TX kurang 50. Nah, jadi kita kali silang ini ya. Kita kali silang, berarti kita buatlah dia, kita sederhanakan menjadi 4 kali silang, sederhanakan lagi ya, baru 4 dikali TX kali 50 sama dengan 6 dikali TX kurang 80 ya. Nah, jadi kita masukkan harganya sehingga nanti kita peroleh untuk harga TX-nya adalah, nah di sini 2 TX sama dengan 280. Maka TX-nya adalah 280 bagi 2 menjadi 140 derajat X. Nah, jadi hasil untuk TX yang kita peroleh sekarang ini adalah 140 derajat X. Ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Mudah-mudahan kami semua dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan untuk lebih memperdalam materi kita ini ya, di sini ada Ibu buat soal latihan. Perhatikan untuk soal yang pertama, yaitu suatu termometer X mengukur suhu S sedang melebur pada minus 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat X. Nah, kemudian termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut adalah 40 derajat Celcius. Berapakah suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Itu untuk soal latihan pertama ya. Baru latihan yang kedua, di sinilah benda dengan suhu 80 derajat Celcius apabila diukur menggunakan termometer Reaumur, berapakah suhunya? Nah, kami ya, itu dulu untuk latihan pada materi kita kali ini. Nah, Ibu mengharapkan anak kami dapat menyelesaikan soal latihan kita ini ya. Seandainya sudah bisa dan memahami, tolong dikerjakan. Dan Ibu minta tolong kalau bisa dikirim ke WA Ibu ya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kami dapat memahami dan dapat menyelesaikan soal yang Ibu kasih. Nah, untuk lebih jelasnya, mana ada pertanyaan ya, silakan anak-anak kami buat dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.